Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan nyamuk dalam amber. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amber adalah jenis mineral yang terbuat dari getah pohon konifer purba yang menjadi fosil dan terjadi pada batuan sedimen pada zaman Semososikum. Mineral organik ini merupakan bongkahan dan gumpalan yang akhirnya mengeras dengan bentuk yang berbeda-beda. Amber memiliki ciri khas berwarna jingga, coklat, kehijauan, dan hitam. Amber hanya sedikit lebih padat dari air dan sangatlah halus dengan permukaan yang licin dan transparan. Banyak amber yang ditemukan di dalam kerikil besar di pantai dan seringkali terbawa arus air laut. Hal unik lain dari amber adalah seringkali ditemukan fosil serangga di dalamnya. Serangga kecil yang paling sering terperangkap di dalam amber adalah nyamuk. Banyak nyamuk dari zaman purba yang terjerat di dalam amber. Mungkin nyamuk-nyamuk tertarik oleh keharuman getah pohon tersebut, sehingga nyamuk yang menyukai manis itu hingga di situ. Malang bagi nyamuk tersebut karena ia terperangkap di dalam dan mengeras beberapa lama setelah itu. Fosil nyamuk yang terperangkap di dalam amber tidak akan hancur, melainkan tubuhnya akan tetap utuh tanpa kerusakan apapun. Manfaat amber lainnya adalah banyak digunakan sebagai perhiasan karena bentuk dan warnanya yang menarik. Amber banyak ditemukan di Rumania, Italia, Prancis, Spanyol, Kanada, Republik Dominika, dan Rusia. Bau harum dari getah pohon begitu memikat nyamuk, sehingga karena kebodohannya nyamuk tersebut harus mati. Godaan semacam itu juga kita alamin ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup. Contohnya, ketika kita harus beribadat di pagi hari, akankah kita memilih bangun dan pergi ke gereja atau menarik selimut lagi dan kembali tidur? Atau ketika kita sedang membeli sesuatu dan si penjual memberikan kembalian yang kelebihan, akankah kita mengembalikannya atau dengan cuek tetap menyimpannya? Di kasus lain, ketika istri atau anak kita melakukan sesuatu yang menyulut amarah kita, dapatkah kita menahan diri untuk tidak berlaku kasar kepada mereka? Terkadang pilihan-pilihan seperti itu memunculkan di dalam kehidupan kita. Iblis ingin kita melakukan yang salah dan dia berharap kita membuka celah baginya. Petrus memberatkan iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum dan terus mencari mangsa yang dapat ditelannya. Karena itu, jangan sampai terpengaruh untuk melakukan hal yang keliru. Pilihan salah dapat menuntun kita kepada dosa. Dan sebagaimana ditulis di dalam kitab Roma, dosa adalah sesuatu yang berujung kepada maut. Pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita
sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Satu pilihan adalah yang kita putuskan tidak akan membuat hidup kita berjalan nyaman dan baik. Berdoalah kepada Tuhan agar Roh Kudus membimbing kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Ingat, jangan sampai kita menjadi nyamuk dalam ember yang mati karena kebodohannya. Lakukanlah yang tepat dan jadilah orang percaya yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku hikmat agar mampu mempertimbangkan pilihan-pilihan mana yang harus kupilih. Aku ingin terus melakukan pilihan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapa-Ku mohon padamu, Engkau menolongku. Tanpa Engkau tiada tentu arah yang ku tuju. Pada Tuhan ku percaya, kuasa-Mu nyatalah. Yang ku perlu ku peroleh dengan segera. Imanku hanya padamu, ku nambah wajah-Mu. Berilah kasih karunia-Mu, segarkan jiwaku. Ku yakin Tuhan pelihara, Kau sabda hidupku. Di sini aku berserah, Roh-Mu beri harapan. Hatiku bersukacita melihat wajah-Mu. Aku mendengar suara-Mu dan kejar